Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mohon izin Bapak buka masker terlebih dahulu. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, saat ini Bapak mengajar di kelas 2. Tapi sebelum dimulai pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang mau pimpin doa? Siapa? Oh, silahkan. Ayo. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan absen dulu satu persatu. Abdul Muiz hadir. Abdul Rahman hadir. Ahmad Al Basid hadir. Alia Hikmatul Lestari hadir. Andrian Maulana hadir. Darajatul Jannah hadir. Tika Febriani hadir. Kaira Siti Fatimah hadir. Melani hadir. Muhammad Arjun sakit yang kemarin ya? Belum sembuh? Nah, kita doakan bersama mudah-mudahan teman kita Arjun segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dilanjut ya. Muhammad Dafi hadir. Muhammad Fahri hadir. Muhammad Restu Hadir. Muhammad Sigit Hadir. Pepe Pairus Hadir. Reza Kurniawan Hadir. Siti Aisyah Hadir. Siti Arpa Hadir. Yunita Hadir. Yuwaningsi Hadir. Zainuddin Hadir. hadir. Alhamdulillah hadir ya. Walaupun teman kita masih ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan jasmani dan rohani. Baiklah anak-anak yang Bapak cintai, pada kesempatan ini Bapak mengajar di kelas 2 yaitu pertemuan kedua. Akan menjelaskan dengan tema asiknya belajar Al-Quran dengan subtema Quran Surat An-Nas. Sebelum Bapak akan menjelaskan materi kali ini, Bapak mau bertanya dulu nih yang minggu kemarin. Minggu kemarin kalian belajar dengan tanda baca bersambung, yaitu apa? Patah, lalu kasroh dan doma. Kalau patah dibacanya a, kalau kasroh dibacanya i, kalau doma dibacanya u. Kali ini kita akan membahas Quran Surat An-Nas. Sebelumnya marilah kita baca-baca Surat An-Nas, surat Al-Quran dulu, yaitu surat Al-Fatihah dan surat An-Nas sebagai kitab tadarus Al-Quran. Ya, kita baca dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
sholihah. Serta Allah jadikan kita semua menjadi ahlul Quran semuanya. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran daripada Quran surat An-Nas, yang pertama kalian harus sudah bisa melafalkan surat An-Nas. Itu ya tujuannya. Kalian nanti belajar surat An-Nas dan kandungan-kandungan surat An-Nas tersebut. Sebelum Bapak menjelaskan tentang surat An-Nas, Bapak punya tepuk Anas. Biasanya kan kalian tepuknya itu tepuk pramuka, tepuk semangat. Nah, sekarang Bapak juga punya namanya tepuk Anas. Ya, kita coba bersama-sama ya. Tepuk Anas. Anas. Nama surat Anas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Aduh, semangat sekali. Coba Bapak ingin yang lebih semangat nih. Tepuk Anas. Nama surat langsung ya. Kita coba sekali lagi yang lebih semangat ya. Karena di pagi hari ini kita harus semangat, semangat dan semangat. Ayo, tepuk Anas. Nama surat Anas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Wah, kalian dari penjelasan tersebut sudah kita ketahui bahwasanya di dalam surat An-Nas itu terdapat 6 ayat. Arti daripada An-Nas tersebut adalah manusia, dan surat An-Nas tersebut diturunkan di kota Mekah. Jika dalam Al-Quran surat yang diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan golongan surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah. Ketika ada pertanyaan, kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Lalu jika surat tersebut diturunkan di kota Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Surat apa? Madaniyah. Surat apa? Madaniyah. Ketika ada pertanyaan, kenapa disebut surat Madaniyah? Karena diturunkan di kota Madinah. Karena di situ Madaniyah. Paham sampai sini ya? Nah, sebelum dilanjutkan kembali, Bapak punya nyanyian nih. Kalian suka tidak nyanyi-nyanyi? Suka. Nyanyi pelangi-pelangi bisa tidak? Bisa tidak? Biasanya nih anak-anak nih yang kelas 2 sudah suka nyanyi. Anak-anak pelangi-pelangi. Kita nyanyi yuk bareng-bareng yuk, pelangi-pelangi. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Pelukis ageng siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, sekarang Bapak akan liriknya itu diganti, bukan pelangi-pelangi lagi. Ya, tapi ayolah belajar membaca Al-Quran. Ayo kita sama-sama, kita lihat ke depan semuanya. 1, kita ikut nyanyi. Mira juga sama ikut nyanyi ya, supaya lebih kompak, duduknya yang rapi. Nah, ayo kita mulai. Berhitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayolah belajar membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk membaca artinya. Bacalah ta'awuz, bacalah basmalah setiap sebelum baca Al-Quran. Setiap sebelum baca Al-Quran. Sekali lagi nih masih ada yang bingung-bingung ya, karena biasanya pelangi-pelangi sekarang diganti liriknya. Kita nyanyi semuanya. Pira ikut nyanyi, Dewi, Susi semuanya ikut nyanyi ya. Ahmad juga, Ahmad kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ayolah belajar membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk membaca artinya. Bacalah ta'awuz, bacalah basmalah setiap sebelum
pinter semuanya. Hebat tidak? Hebat. Kenapa sih kita harus baca Al-Quran? Karena dalam membaca Al-Quran satu huruf dibalas oleh Allah dengan ganjaran atau pahala 10 kebaikan. Nah, sekarang kita mulai membaca surat An-Nas. Surat An-Nas. Bagaimana cara bacanya? Yaitu Bapak baca satu ayat, kalian diikuti. Paham? Nah, sekarang Bapak baca ta'awuz, kalian ikuti. Bapak baca basmalah, kalian ikuti. Ya, kita perhatikan ya ke depan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. malikin nas, Ilahin nas. ilahin nas, Min syarril waswasil khannas. min syarril waswasil khannas, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, Minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas. Allahul azimnya bareng-bareng. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah kalian telah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, sekarang Bapak akan memberikan penjelasan berkaitan dengan surat An-Nas tersebut. Apa-apa yang telah Bapak tadi jelaskan dan paparkan mengenai tema asiknya belajar Al-Quran dengan subtema Quran Surat An-Nas, dengan tujuan agar siswa dan siswi mampu menghafalkan dan melafalkan Quran Surat An-Nas. Sebelum dilanjutkan, ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oh ya, siapa namanya? Iya. Kezia. Kezia mau tanya apa, Pinter? Pak, gimana sih supaya kita hafal surat An-Nas? Pertanyaannya bagus sekali, tepuk tangan untuk anak kita Kezia. Pak, bagaimana sih caranya agar supaya kita ini menghafal surat An-Nas? Caranya yang pertama yaitu dengan cara belajar. Pak, saya belum hafal-hafal semua satu surat. Boleh. Satu hari satu ayat. One day one ayat. Satu hari satu ayat. Misalkan Bapak memberikan contoh satu ayat, kalian belajar satu ayat saja dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Kalian qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Lama-kelamaan akan mudah dihafal, ya. Jadi jawabannya adalah dengan cara belajar, murojaah, dan menghafal dengan baik dan benar, ya. Ada lagi? Saya Kezia tadi yang ingin bertanya siapa? Oh ya, siapa namanya, Pinter? Kezia. Oh, Kezia. Kezia mau tanya apa, Pinter? Pak, keberapa urutan surat An-Nas dalam Al-Quran? Pak, urutan keberapa surat An-Nas di dalam Al-Quran?
Nah, kalian nih tentunya harus tahu di dalam Al-Quran surat An-Nas itu urutan yang ke-114. Urutan yang keberapa? 114. Nah, jadi itu ya. Ada lagi yang lain? Oh ya, siapa namanya? Dira. Pak, boleh tidak baca surat An-Nas di sholat? Oh Pak, boleh tidak baca surat An-Nas ketika sedang sholat? Nah, biasanya kalau di dalam sholat, nah kita suka baca surat-surat pendek setelah surat Al-Fatihah. Misalkan gini, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dilanjutkan dengan surat yang lain. Kebetulan siswa dan siswi kelas 2 baru hafalnya surat An-Nas. Lalu bagaimana? Baca surat An-Nas. Apakah itu boleh? Sangat boleh. Karena membaca surat pendek di dalam sholat setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi boleh. Ya. Nah, itu ya pertanyaannya. Ada lagi mungkin yang lain? Ada? Oh iya, siapa namanya Pinter? Rahma. Boleh Rahma. Mau tanya apa Pinter? Pak, boleh tidak surat An-Nas itu dibacanya di rumah? Kira-kira boleh atau tidak nih? Boleh. Boleh. Karena ada istilah hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Di rumah baca Al-Quran boleh, di sekolah boleh, di masjid boleh, di pengajian boleh. Karena An-Nas itu bagian daripada Al-Quran. Ada lagi? Sudah. Kalau sudah cukup, nah di sini Bapak akan memberikan tugas soal-soal. Kalian di sini soalnya tuliskanlah surat An-Nas dengan baik dan benar. Di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Silakan nanti dikerjakan. Nih, silakan. Silakan dikerjakan ya. Yang belakang sudah semua? Udah, silakan dikerjakan selama waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya ya. Nah, kita kumpulkan. Oke, sudah selesai. Yang ini juga sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Wah, ternyata sudah pada pintar ya anak-anak kelas 2. Ini sudah selesai. Yang ini sudah selesai. Nah, anak-anak kelas 2 yang Bapak banggakan, tugas-tugas kalian telah kalian kerjakan. Nanti Bapak akan mengoreksi dan dibagikan di minggu yang akan datang. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Sebagai penutup dari Bapak akan memberikan kesimpulan. Jadi pada intinya surat An-Nas ini adalah mempunyai ayat 6 ayat. Ya, jumlah ayatnya adalah 6 ayat. Dan An-Nas tersebut artinya adalah manusia. Diturunkannya di kota Mekah. Surat An-Nas ini adalah urutan yang ke-114 di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan apa-apa yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.